Pengertian makhluk hidup. Secara umum, makhluk hidup dapat diartikan sebagai makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Makhluk hidup merupakan struktur biologi memiliki sifat-sifat tertentu sehingga dapat dikatakan hidup. Karakteristik tersebut membuat makhluk hidup mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Organisasi struktur biologis dari makhluk hidup kompleks dan terorganisasi dengan baik. B. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup terdiri dari 9 bagian. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Yang keempat, memerlukan makanan. Yang kelima, berkembang biak. Yang keenam, adaptasi. Yang ketujuh, mengeluarkan zat. Yang kedelapan, peka terhadap rangsangan. Dan yang terakhir, pengaturan atau registrasi tubuh. 1. Bernafas. Bernafas adalah proses pertukaran gas yang dibutuhkan makhluk hidup dengan lingkungannya. Bernafas merupakan pertukaran dengan masuknya oksigen dari lingkungan masuk ke dalam tubuh dan keluarnya karbon dioksida dari dalam tubuh ke lingkungan. Oksigen merupakan komponen utama agar makhluk hidup dapat melakukan aktivitas. Hal disebabkan karena oksigen dapat merupakan bahan bakar untuk menghasilkan energi atau metabolisme. Proses pernafasan makhluk hidup dapat berbeda-beda pengelompokannya. Manusia bernafas dengan paru-paru. Begitu pula dengan sebagian besar hewan yang hidup di darat. Sedangkan sebagian besar hewan yang hidup di laut bernafas menggunakan organ disebut insang. Sedangkan tumbuhan bernafas dengan organ yang disebut dengan stomata. Ada juga kelompok makhluk hidup yang bernafas menggunakan kulit. Organ pernapasan pada makhluk hidup berbeda. 2. Bergerak. Gerak adalah perubahan posisi dari suatu keseimbangan. Makhluk hidup pasti melakukan gerakan walaupun ada yang bergerak dengan sangat lambat. Untuk melakukan ciri yang satu ini dibutuhkan alat gerak. Kaki, sayap, sirip, tubuh, dan yang sejenisnya merupakan contoh alat gerak. Bentuk gerakan yang dilakukan beragam. Contohnya, cara bergerak manusia bergerak dengan berjalan menggunakan dua kaki. Ikan berenang menggunakan siripnya. Tumbuhan bergerak mengikuti sumber makanan, dan masih banyak lagi gerakan yang dapat dilakukan makhluk hidup. 3. Tumbuh dan kembang. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume dari massa dari makhluk hidup akibat pertambahan serta pembesaran sel dalam tubuh. Pertumbuhan bersifat permanen dan tidak dapat kembali atau bersifat irreversibel. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan dalam satuan secara kualitatif dengan melihat perubahan yang terjadi pada tubuh makhluk hidup tersebut. Contoh pertumbuhan adalah tinggi badan manusia, yang lama-kelamaan semakin bertambah. Pada saat tua, tinggi tersebut tetap sama. Namun, manusia terlihat lebih pendek karena perubahan kondisi tulang dalam mempertahankan postur tubuh. Perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan yang sifatnya kualitatif. Perkembangan tidak dapat diukur dengan satuan angka, tetapi bisa dinilai dengan menggunakan panca indera. Contoh perkembangan adalah manusia, yang pada saat bayi hanya bisa menangis, kemudian lama-kelamaan mulai mampu berbicara, atau tumbuhan yang memiliki buah dan bunga. Tumbuh dan berkembang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Seiring dengan berjalannya waktu, makhluk hidup akan terus tumbuh dan berkembang hingga mencapai batasnya dan akhirnya mati. 4. Memerlukan makanan. Makanan merupakan bahan yang dikonsumsi oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi dan energi, sehingga terpenuhinya kebutuhan tubuh. Makanan dapat berasal dari hewan, contohnya daging ataupun tumbuhan. Contohnya buah. Banyak jenis tumbuhan yang dapat menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Makanan dibutuhkan untuk menghasilkan energi agar dapat melakukan aktivitas memenuhi nutrisi untuk proses pertumbuhan dan perkembangan serta mengganti sel tubuh yang rusak dengan berbagai proses dalam tubuh. Makhluk hidup mengkonsumsi makanan yang berbeda-beda sesuai dengan struktur dan kebutuhan tubuhnya. Contoh, manusia memakan daging juga tumbuhan, kambing makan rumput, dan singa memakan hewan lainnya. 5. Berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi merupakan upaya yang dilakukan makhluk hidup untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan jenisnya. Setiap makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Pada hewan terdapat 3 macam cara berkembang biak, yaitu melahirkan atau beranak, vivipar, contohnya manusia. Bertelur, ovipar, contohnya ular.
Gabungan ovivipar yaitu cara berkembang biak di mana embrio terus berkembang di dalam telur dan telur tetap menetas di dalam tubuh induknya, lalu embrio dikeluarkan dengan cara melahirkannya. Contohnya ikan hiu. Sedangkan tumbuhan berkembang biak melalui dua cara, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu dengan proses kawin melalui penyerbukan dan pembuahan. Proses ini mempertemukan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina dengan penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu proses perkembangbiakan secara tak kawin. Proses ini dapat berlangsung secara alami maupun buatan. Keenam, adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karakteristik tempat tinggal makhluk hidup di bumi tentunya berbeda-beda. Tubuh, fungsi alat tubuh, dan tingkah laku sesuai dengan lingkungannya. Contoh adaptasi adalah beruang kutub akan menyesuaikan diri dengan keadaan kutub yang dingin, sedangkan beruang madu akan menyesuaikan diri dengan keadaan hutan. Ada 3 macam adaptasi, yaitu adaptasi morfologi merupakan adaptasi dari bentuk dan strategi tubuh terhadap lingkungannya. Kedua, adaptasi fisiologi merupakan adaptasi dari fungsi tubuh dan organ-organ terhadap lingkungannya. Yang terakhir, adaptasi tingkah laku merupakan adaptasi dari sifat dan pembuatan makhluk hidup terhadap lingkungannya. 7. Mengeluarkan zat sisa. Seperti yang telah kami sampaikan di atas bahwa makhluk hidup membutuhkan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah masuk ke dalam tubuh, makanan diolah sedemikian rupa melalui proses yang disebut metabolisme. Zat yang tidak dibutuhkan dalam tubuh akan dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa. Pembuangan ini dilakukan melalui pernafasan. Ekresi pada manusia disebut buang air kecil, defresi pada manusia disebut dengan buang air besar, dan uap air dan tetesan air pada tumbuhan dan lain-lain. 8. Peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan artinya makhluk hidup memberikan respon terhadap pembahasan di sekitarnya. Rangsangan yang dimaksud di sini dapat berupa cahaya, suara, sentuhan rasa, dan lainnya. Manusia dan hewan memiliki indera untuk merasakan rangsangan tersebut, sedangkan tumbuhan yang tidak memiliki indera menunjukkan kepekaan dengan cara berbeda. Contohnya adalah manusia yang dapat merasakan dingin dan panas, atau tumbuhan yang tumbuh menuju ke arah matahari. Dan yang terakhir, pengaturan atau regulasi tubuh. Regulasi adalah proses pengaturan tubuh dari dalam oleh berbagai struktur biologis dan kimia agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pada manusia, regulasi diatur oleh sistem saraf dan sistem hormon. Namun seluruh bagian tubuh lain juga memegang peranan penting agar tubuh bekerja dengan sempurna.